Wahyu 5 ayat yang 11-14 dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu tersungkur dan menyembah. Ini adalah suatu gambaran yang Yohanes punyai, suatu vision yang Yohanes punyai, apa yang terjadi di surga saat ini. Sehingga pada saat kita menyanyikan, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, saudaraku. Kalau saya menyanyikan lagu itu ada suatu getaran. Karena itu yang surga nyanyikan saat ini berserta dengan semua malaikatnya. Berserta dengan semua tua-tua. Saudaraku, mereka tersungkur dikatakan, siapa kita? Siapa kita? Sentam di dalam kita menyembah Tuhan, sikap kita. Izinkan saya untuk mengatakan akan hal ini. Sentam di dalam kita menyembah Tuhan, kita cek akan sikap kita. Kalau dikatakan worthy is the Lamb, who was slain, worthy is the Lamb. I give all the glory, all the power, all the praise. That is gambaran surga saat ini. Apa yang terjadi di surga saat ini, saudaraku. Di mana tua-tua melemparkan, tadi saya katakan mahkota mereka. Mahkota yang melambangkan akan jiwa-jiwa yang diberikan kepada Tuhan. Mahkota yang melambangkan akan darah daripada para orang-orang suci yang sudah dikorbankan. Saudaraku, biar pagi hari ini kita boleh belajar kembali. When we sing, when we call worthy is the Lamb, benar Tuhan. Engkau adalah domba yang sudah disembelih untuk kehidupanku, untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kita akan baca di dalam Lukas 23. Kita akan kembali 2000 tahun yang lalu. Saya akan membawa saudara kembali di dalam kematian Tuhan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bawa saudara kembali apa yang menjadi perjalanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dikatakan, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak itu berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah yang sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, dia katakan. Sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Lord, remember me when you come into your kingdom.
Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, kita melihat di sini ada 3 salib. Kita melihat ada 3 salib dengan 3 orang yang disalibkan. Kita melihat di sini tidak hanya ada 1 salib, tetapi ada 3 salib. Alkitab tidak mengatakan secara terperinci. Alkitab tidak mengatakan secara jelas mengapa kedua penjahat itu disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Alkitab tidak menjelaskan dari Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yahya. Apa sebabnya Bible menuliskan mereka disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Mereka dihukum mati dengan cara yang sama. Mereka disiksa dengan cara yang sama. Mereka dipermalukan dengan cara yang sama. Mereka disalibkan dengan cara yang sama. Tapi di sini kita melihat ada 3 macam salib yang kita lihat di Bukit Golgota pada saat itu. Yang pertama, respon dari orang yang pertama, yaitu orang yang berada di sebelah kiri daripada Tuhan Yesus. Salib yang berada di sebelah kiri daripada Tuhan Yesus, yaitu the cross of rebellion. Dikatakan di sini, even pada saat-saat yang terakhir dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Dia menghujat akan Tuhan. Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Kalau kita lihat kita tidak tahu siapa orang. Alkitab tidak mengatakan siapa orang yang berada di sebelah kiri Tuhan. Tetapi Alkitab menjelaskan, Alkitab menjabarkan ada suatu kepahitan, ada suatu kebencian yang ada di dalam kehidupan orang itu. Even pada saat-saat yang terakhir kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana masa kecil dia? Mungkin dia adalah anak yang ditolak oleh orang tuanya. Mungkin pada masa kecilnya dia mengalami suatu masa kecil yang paling buruk. Mungkin orang tuanya abusive. Mungkin saudara-saudaranya tidak menyayangi dia. Atau mungkin dia dilahirkan dari suatu keluarga yang miskin. Sehingga untuk mencari nafkah kehidupannya dia harus mencuri. Dia harus melanggar hukum. Atau mungkin dia seorang yang dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik. Karena dia bergaul dengan teman-teman yang salah, maka itu menyebabkan dia menjadi seorang kriminal. Saudaraku, Alkitab tidak menceritakan apa yang menjadi latar belakang akan orang ini. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa di dalam saat-saat terakhir dia, pada waktu dia melihat dan mendengar bahkan akan kata-kata Tuhan Yesus, akan doa Tuhan Yesus yang mengatakan, Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. I believe that person. I believe penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus juga melihat akan ibu daripada Tuhan Yesus atau wanita-wanita yang ada dekat salib Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggoyangkan akan hatinya. Saudaraku, Tuhan berbicara di dalam kehidupan saya. Sometimes salib yang ada di dalam kehidupan kita bisa membuat hati kita keras. Sometimes salib yang kita pikul di dalam kehidupan kita bisa membuat hati kita menjadi pahit. Salib yang mungkin itu berupa persoalan di dalam kehidupan kita. Persoalan mungkin di dalam marriage kita. Persoalan di dalam hubungan relationship kita dengan anak-anak kita. Dengan orang tua kita. Salib yang mungkin merupakan suatu persoalan di dalam job kita. Di dalam sekolah kita. Bisa membuat hati kita sementara menjadi keras, saudaraku. Bisa membuat hati kita menjadi pahit. Bisa membuat kita tidak lagi merasakan akan kasih Kristus.